semua, jumpa lagi denganku, Tia Pewara. Di video kali ini, Tia Pewara akan menjelaskan bagaimana implementasi psikologi pesan dalam kegiatan PR yaitu negosiasi. Berikut videonya. Sebelum menjelaskan bagaimana implementasi psikologi pesan dalam kegiatan PR yaitu negosiasi, apakah kalian tahu apa itu psikologi pesan? Psikologi pesan adalah suatu proses komunikasi yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Psikologi pesan juga mempelajari tentang perilaku atau kognisi seseorang, yaitu komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, di dalam psikologi pesan ini terdapat dua jenis pesan, yang mana yang pertama adalah pesan verbal, yakni pesan yang disampaikan melalui bahasa, dan pesan nonverbal, atau pesan yang disampaikan menggunakan gerak tubuh misalnya. Untuk mengetahui bagaimana implementasi psikologi pesan dalam kegiatan PR negosiasi, kita juga perlu memahami bagaimana definisi dan konsep PR. Public relations is management functions that identifies, establishes, and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the various publics on whom its success or failure depends. Sebagaimana disampaikan dalam pengertian tadi, bahwa dalam memelihara hubungan yang baik antara organisasi atau lembaga atau perusahaan dengan publik, maka perlu diperhatikan cara berkomunikasi yang baik dengan publik melalui pesan-pesan yang disampaikan, guna tercapai tujuan yang diinginkan dan kedua pihak sama-sama memperoleh kesepakatan bahkan keuntungan. Setiap kegiatan PR memerlukan komunikasi yang sesuai dengan pengertiannya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator, dalam hal ini praktisi PR, kepada komunikan atau publiknya. Pesan yang disampaikan juga harus diperhatikan secara sisi psikologisnya, yang mana hal tersebut dipelajari dalam psikologi pesan. Dengan psikologi pesan, seorang praktisi humas atau praktisi PR ini dapat mengetahui bagaimana perilaku atau kognisi publiknya yang bertindak sebagai komunikan melalui pesan yang disampaikan. Lalu, apa hubungan antara psikologi pesan dengan kegiatan PR? Nah, salah satu kegiatan PR yang sangat erat kaitannya dengan pesan adalah negosiasi. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau upaya dari kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk kemudian secara sukarela mendiskusikan suatu solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, atau pada prinsipnya disebut dengan win-win solution. Praktisi PR harus cakap dalam kegiatan negosiasi. Adapun salah satu hal yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam bernegosiasi adalah menggunakan bahasa yang persuasif atau membujuk agar tidak memaksakan kehendak salah satu pihak. Hal itu sejalan dengan bagaimana psikologi pesan berlangsung, di mana melalui pesan verbal yaitu bahasa, seorang praktisi PR harus menggunakan bahasa yang baik dan persuasif sehingga tidak memaksakan kehendak publik selaku komunikan. Ketika kegiatan negosiasi dilakukan, biasanya komunikan, dalam hal ini publik, yang merasa tertekan atau terpaksa akan menunjukkan perilaku-perilaku seperti tidak nyaman atau bahkan menolak, yang mana hal itu cenderung mengarah pada respon yang negatif dalam menerima pesan. Nah, sebaliknya, jika praktisi PR mampu mengimplementasikan psikologi pesan, pesan verbal atau bahasa yang baik dan persuasif, maka respon positif juga akan ditimbulkan. Bagaimana contoh implementasi psikologi pesan dalam kegiatan PR negosiasi? Mundur pada kejadian tahun 2018, di Rutan Makobrimob terjadi penyanderaan para anggota polisi yang dilakukan oleh para narapidana teroris, di mana pada kejadian tersebut terdapat 6 orang tewas, diantaranya 5 orang anggota polisi dan seorang teroris. Divisi Humas Polri melakukan kegiatan negosiasi dengan menggunakan bahasa yang persuasif kepada para pelaku teroris untuk mencari solusi agar mereka mau membebaskan salah satu korban lainnya yang masih hidup. Setelah melakukan negosiasi tersebut, ternyata muncul respon negatif dari salah seorang pelaku teroris sehingga polisi harus menembak mati si pelaku. Dalam proses penyampaian pesan pada kegiatan negosiasi tersebut, barangkali pesan tidak diterima dengan baik oleh si pelaku atau muncul salah persepsi di benak si pelaku sehingga pelaku menunjukkan perilaku yang melawan
yang mana polisi akhirnya mengambil keputusan untuk menembak mati si pelaku. Meski begitu, polisi juga terus melakukan strategi negosiasi lainnya yang tetap atau senantiasa menggunakan bahasa yang persuasif yang akhirnya mampu mempengaruhi perilaku si pelaku dan pelaku mau membebaskan salah seorang polisi dari sandraannya. Demikian negosiasi yang dilakukan oleh polisi dengan pelaku teroris yang pada akhirnya membuahkan hasil di mana salah seorang polisi ini dibebaskan dari sandraan. Negosiasi butuh cara berkomunikasi yang memperhatikan bagaimana agar pesan tersampaikan secara baik dengan melihat perilaku komunikan sehingga komunikator dapat melakukan pendekatan negosiasi yang sesuai. Selain itu, dari contoh kasus ini dapat diketahui bahwa bagaimana perilaku si pelaku teroris selaku komunikan sebagai respon dalam menerima pesan yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri selaku komunikator dalam kegiatan PR negosiasi. Demikianlah implementasi psikologi pesan dalam kegiatan PR negosiasi. Sekian dariku, terima kasih semua. Teruntuk pendengar setia, tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa, sampai bersua kembali denganku, Tia Puara.